Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Yuda Cahya Kumala untuk kuliah peraturan lelang di Indonesia. Kali ini kita masih bahas atau melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu berkaitan dengan risalah lelang. Kita mulai saja untuk kuliah kali ini, yaitu materi yang pertama, minuta risalah lelang. Apa sih minuta risalah lelang? Minuta risalah lelang adalah asli dari berita acara risalah lelang tersebut. Fungsinya adalah sebagai berita acara pelaksanaan lelang, sekaligus menjadi akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Di mana minuta risalah lelang ini sama bagian-bagiannya kayak risalah lelang, yaitu ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki beserta lampiran-lampirannya. Dalam lampiran risalah lelang itu ada beberapa lampiran yang dilampirkan, baik itu sebelum risalah lelang ditutup maupun setelah risalah lelang ditutup. Begitu juga lampiran risalah lelang yang tidak ada penawaran maupun risalah lelang yang ditahan. Kita lihat dulu lampiran minuta risalah lelang yang dilampirkan sebelum risalah lelang itu ditutup. Yang pertama yang perlu dilampirkan adalah surat permohonan lelang dari pihak penjual atau pemilik barang. Dua adalah surat tugas dari pejabat lelang kelas 1 dalam hal lelang dilaksanakan oleh KPKNL. Yang ketiga adalah dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum. Sudah saya jelaskan materi saya, dokumen-dokumen persyaratan lelang. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus. Kemudian surat penetapan jadwal lelang dari KPKNL atau pejabat lelang kelas 2. Selanjutnya adalah daftar hadir peserta lelang khusus untuk lelang dengan kehadiran peserta lelang. Selanjutnya yaitu fotokopi identitas pembeli lelang, dan yang terakhir adalah catatan proses penawaran lelang yang dibuat dan ditandatangani pejabat lelang yang telah diberi tanda mengetahui dan menyetujui yang ditandatangani pihak penjual. Jadi itulah dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan di dalam minuta risalah lelang sebelum risalah lelang tersebut ditutup. Setelah risalah lelang itu selesai ditutup, ya sudah selesai pelaksanaan lelangnya, maka di dalam minuta risalah lelangnya wajib dilampirkan yang pertama adalah bukti setor hasil lelang ke kas negara atau penjual. Yang kedua adalah bukti penyetoran bea lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah bukti penyetoran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan setelah risalah lelang tersebut ditutup. Untuk risalah lelang yang tidak ada penawaran atau TAP maupun risalah lelang yang ditahan, ya, tidak ada penawaran atau ditahan, tetap dibuat risalah lelangnya. Yang wajib dilampirkan di dalam minuta risalah lelang tersebut adalah yang pertama adalah surat permohonan lelangnya. Yang kedua adalah surat tugas pejabat lelang kelas 1 dalam hal lelang dilaksanakan oleh KPKNL. Yang ketiga adalah surat penetapan jadwal lelang dari KPKNL atau pejabat lelang kelas 2. Yang keempat adalah daftar barang khusus lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama berupa rekapitulasi barang. Yang kelima adalah surat tugas atau penunjukan penjual. Yang keenam adalah surat kuasa kepada pelelang dalam hal lelang non-eksekusi sukarela yang dikuasakan kepada pelelang. Yang ketujuh adalah fotokopi SKT atau SKPT dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan adalah bukti pengumuman lelang. Jadi itulah dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam minuta risalah lelang untuk lelang tidak ada penawaran dan risalah lelang yang ditahan. Penandatanganan minuta risalah lelang. Dalam hal ini, minuta risalah lelang ditandatangani oleh pejabat lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang.
Kita lihat ketentuan berkaitan dengan penandatangan minuta risa elang. Yang pertama adalah pejabat elang. Pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari risa elang, kecuali lembar terakhir, wajib ditandatangani oleh pejabat lelang. Ya, nanti saya lihatkan contohnya. Pada lembar terakhir, untuk lelang barang bergerak atau lelang barang tidak bergerak tanpa kehadiran peserta lelang yang tidak ditandatangani oleh pihak pembeli atau kuasa pembeli, ditandatangani oleh pihak pejabat lelang dan pihak penjual. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, pada lembar terakhir untuk lelang barang tidak bergerak tersebut, dengan kehadiran peserta lelang, ditandatangani oleh pejabat lelang, kemudian pihak penjual, kemudian pihak pembeli atau kuasa pembeli. Dalam hal lelang dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui email, tromol pos atau internet, dalam hal ini adalah close bidding, maka harus ditandatangani oleh saksi-saksi. Saksi yang pertama dari pihak penjual dan saksi kedua dari pihak KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 atau penyelenggara lelang melalui internet. Dalam hal pelelang bertindak selaku kuasa penjual dalam lelang non eksekusi sukarela, penandatangan minuta risa elang dilakukan oleh balelang sebagai kuasa penjual. Dalam hal lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, jika pembeli atau kuasa pembeli dengan objek lelang barang tidak bergerak, tidak menandatangani minuta risa elang sampai dengan batas akhir pelunasan harga lelang, maka di sini pejabat lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian bawah setelah kaki minuta risa elang dan menyatakan catatan tersebut sebagai pengganti tanda tangan pembeli. Begitu juga pihak penjual yang tidak bersedia menandatangani minuta risa elang atau tidak hadir sewaktu risa elang tersebut ditutup, pejabat lelang membuat catatan keadaan tersebut pada bagian bawah setelah kaki minuta risa elang dan menyatakan catatan tersebut sebagai pengganti tanda tangan pihak penjual. Jadi itulah metode penandatanganan minuta risalah lelang. Inilah contoh risa lelang eksekusi tanggungan yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 1 yang laku terjual, di mana setiap minuta risa lelang tersebut tadi, setiap lembarnya adalah ditandatangani oleh pejabat lelang. Maka ada lembar pertama pejabat lelang tanda tangan, terus nama pejabat lelang kelas 1 NIP, kemudian judul, kemudian nomor, kemudian tanggal dibuatnya risa lelang atau tanggal pelaksanaan lelang tersebut. Kemudian di bawahnya adalah kepala dari risalah lelang tersebut. Untuk bagian bawah, teman-teman yang masih ingat syarat dan ketentuan dalam penulisan risa lelang, ada tulisan melalui garis miring lembar kedua. Kemudian kita lihat lembar kedua, dari risa lelang nomor berapa, tanggal berapa. Jadi itulah ketentuan untuk penomoran dari risa lelang tersebut. Dan ini wajib dilakukan karena ini syarat dan ketentuan ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan pembuatan risalah lelang. Kita lihat halaman selanjutnya. Bagian ini juga bagian kepala risa lelang, ya, jadi berkaitan dengan syarat ketentuan pelaksanaan lelang juga dicantumkan dalam kepala risa lelangnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kita lihat halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya yaitu halaman masih berkaitan dengan kepala risa lelang. Jadi kepala risa lelang tadi dari awal, dari hari, tanggal pelaksanaan lelang sampai dengan kata-kata sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. Jadi itulah isi dari kepala risa lelang.
Dan kepala risa lelang ini wajib dibacakan atau ditayangkan oleh pejabat lelang pada saat sebelum pelaksanaan lelang itu dimulai. Kemudian masuk ke badan risa lelang, dari mulai banyaknya penawaran sampai dengan pihak pembeli. Ya, itulah badan risa lelang. Kemudian kaki risa lelang, dari mulai banyaknya barang yang dilelang sampai dengan penandatanganan. Jadi itulah bagian-bagian dari risa lelang. Contoh risa lelang non execution sukarela yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 2 yang ditahan. Intinya kalau ditahan itu adanya penawaran tapi tidak sampai batas nilai limit penawaran tersebut, makanya ditahan oleh pejabat lelang. Kita lihat bagian-bagiannya sama. Lembar pertama, ya, itu setiap lembar wajib ditandatangani oleh pejabat lelang. Kemudian tanggal dan seterusnya, ya, itulah masih kepala risa lelang. Kita lihat halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya yaitu masih kepala risa lelang sampai dengan kalimat sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan, maka penjualan lelang ini dimulai. Jadi itulah bagian dari kepala risa lelang. Kemudian badan risa lelang mulai dari banyaknya penawaran sampai dengan penawar tertinggi. Siapa saja? Karena ditahan maka ada kata-kata oleh karena penawar tinggi terakhir untuk masing-masing barang tersebut tidak disetujui penjual, maka lelang dinyatakan ditahan. Jadi itulah isi dari badan risalah lelang. Kemudian bagian kaki risa lelang mulai banyaknya barang yang dilelang yaitu berjumlah 3 sampai dengan penandatanganan, itulah kaki risalah lelang. Itulah contoh dari risalah lelang. Baik itu tadi contoh risalah lelang eksekusi dan ini adalah contoh risalah lelang non eksekusi sukarela. Pembuatan, penyerahan dan penyimpanan minuta risa lelang, di mana minuta risa lelang dibuat dan diselesaikan paling lambat 6 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Dan jangka waktu simpan minuta risa lelang adalah 30 tahun sejak pelaksanaan lelang. Untuk penyimpanan di sini bagi pejabat lelang kelas 1 diserahkan kepada kepala seksi pelayanan lelang untuk disimpan dan ditata usahakan pada KPKNL tempat penyimpanan minuta. Sedangkan bagi pejabat lelang kelas 2 disimpan dan ditata usahakan oleh pejabat lelang kelas 2 yang bersangkutan. Dalam hal pejabat lelang kelas 2 berhalangan tetap, pensiun, tidak diangkat kembali menjadi pejabat lelang kelas 2, maka minuta disimpan dan ditata usahakan oleh superintenden. Dalam hal dipandang perlu, superintenden dapat menunjuk KPKNL di wilayah kerjanya untuk menyimpan dan mentata usahakan minuta tersebut. Bagaimana apabila si pejabat lelang tersebut meninggal dunia sebelum menandatangani minuta risa lelang tersebut? Maka dalam hal ini bagi pejabat lelang kelas 1 yang berhalangan tetap atau meninggal dunia dan belum menandatangani minuta risa lelang yang dibuatnya, maka di sini ditandatangani oleh kepala KPKNL. Termasuk membuat catatan apabila penjual atau pembeli tidak membubuhkan tanda tangan di minuta risa lelang. Apabila minuta belum diselesaikan oleh pejabat lelang yang berhalangan tetap tersebut atau yang meninggal, maka kepala KPKNL menunjuk pejabat lelang lainnya di KPKNL tersebut untuk menyelesaikan pembuatan minutanya, kemudian ditandatangani oleh kepala KPKNL tersebut. Bagi pejabat lelang kelas 2 yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, di sini sama, minutanya ditandatangani oleh kepala kantor wilayah sebagai superintenden
termasuk membuat catatan apabila penjual atau pembeli tidak membuka tanda tangan di minuta risalah lelangnya. Kemudian apabila minuta belum diselesaikan oleh pejabat lelang yang berhalangan tetap, maka kepala kantor wilayah selaku superintenden untuk menyelesaikan pembuatan minutanya kemudian ditandatangani oleh kepala kantor wilayah tersebut atas nama pejabat lelang yang berhalangan tetap. Jadi itulah penandatanganan minuta risalah lelang oleh pejabat lelang yang berhalangan tetap dan belum sempat menandatangani risalah lelangnya. Apabila terjadi kesalahan redaksional risalah lelang, maka di sini bisa dilakukan pembetulan kesalahan redaksional risalah lelang tersebut, yaitu bisa berupa pencoretan, penambahan, dan atau perubahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dilakukan dengan garis lurus tipis sehingga yang dicoret dapat dibaca, dan atau tambahan kata atau kalimat ditulis di sebelah pinggir kiri dari lembar risalah lelang atau ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki risalah lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu apabila penulisan di pinggir kiri dari lembar risalah lelang tidak mencukupi. Kemudian jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggir lembar risalah lelang. Begitu pula banyaknya kata atau angka yang ditambahkan. Pembetulan kesalahan redaksional sesudah risalah lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilakukan, kecuali kesalahan redaksional yang bersifat prinsipil terkait legalitas subjek dan objek lelang yang dapat merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli apabila tidak dilakukan pembetulan. Kesalahan redaksional yang bersifat prinsipil antara lain yaitu yang berkaitan dengan identitas pemohon lelang, identitas pembeli, jenis dan spesifikasi barang, terus dokumen kepemilikan, SKT atau SKPT dari kantor pertanahan, dasar hukum penjualan lelang seperti nomor dan tanggal putusan atau hak kebendaan dan akta pembebanannya. Terus selanjutnya adalah kesalahan redaksional lain yang mengakibatkan pembeli tidak dapat memohon peralihan hak. Jadi itulah kesalahan redaksional yang bersifat prinsipil. Jadi teman-teman kalau nanti sudah menjadi PPAT notaris, jangan sampai salah membuat akte pemberian hak tanggungan. Karena akte pemberian hak tanggungan tersebut sebagai dasar untuk diadakan lelang apabila kreditnya macet. Dan itu dituangkan di dalam risalah lelang. Apabila itu terjadi kesalahan penulisan nomor akte, tanggal akte atau kesalahan yang lain, maka itu termasuk kesalahan redaksional yang bersifat prinsipil dan itu akan merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli. Maka di situ harus dilaksanakan pembetulan terhadap redaksional risalah lelang tersebut. Selanjutnya, pembetulan kesalahan redaksional yang bersifat prinsipil dituangkan dalam berita acara dan dicatat pada bagian bawah setelah kaki minuta risalah lelang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta risalah lelang. Mari kita lihat contoh berita acara pembetulan kesalahan redaksional risalah lelang yang bersifat prinsipil. Ini adalah contoh berita acara pembetulan risalah lelang, baik yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 1 maupun pejabat lelang kelas 2, di mana berita acara pembetulan risalah lelang ini hanya untuk kesalahan yang bersifat prinsipil yang saya terangkan tadi. Untuk dibuat berita acara pembetulan risalah lelang, di sini perlu ada permohonan dari pihak penjual atau pihak pembeli yang merasa dirugikan. Di situ ada contohnya surat permohonan pembetulan risalah lelang. Bisa dibaca dan dilihat sendiri. Dan itu juga contoh samping kanannya bagian tengah yaitu contoh berita acara pembetulan kesalahan redaksional risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 1
Ya, misalnya saya bacakan pada hari ini tanggal, bulan, tahun, bertempat di KPKNL mana, berdasarkan surat permohonan pembetulan kesalahan redaksional nomor berapa, tanggal berapa, dari nama pemohon, pekerjaannya apa, alamatnya di mana, dengan nomor identitas KTP berapa. Saya, namanya siapa, selaku pejabat lelang kelas 1, dengan disaksikan 2 orang saksi, masing-masing 1 nama saksi, pekerjaannya apa, alamatnya di mana, terus 2 nama saksi, pekerjaannya apa, alamatnya di mana, telah melakukan pembetulan kesalahan redaksional risalah lelang nomor berapa, tanggal berapa yang dibuat oleh saudara siapa selaku pejabat lelang kelas 1 sebagai berikut. Pada halaman berapa, garis keberapa, tertulis apa, seharusnya apa, dan seterusnya. Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemohon pembetulan, pejabat lelang tertanda, saksi-saksi tertanda namanya siapa. Dalam hal ini, antara berita acara yang dibuat pejabat lelang kelas 1 dengan pejabat lelang kelas 2 sama. Yang membedakan adalah kalau pejabat lelang kelas 1 ada kop dinas dari KPKNL, sedangkan pejabat lelang kelas 2 memakai kop kantor pejabat lelang kelas 2. Jadi inilah penjelasan berkaitan dengan berita acara pembetulan risalah lelang yang bersifat prinsipil. Yang pertama tentunya ada tadi sudah saya jelaskan, adanya permohonan tertulis dari pihak pembeli dan atau penjual yang diajukan kepada pejabat lelang kelas 1 atau pejabat lelang kelas 2 tergantung siapa yang membuat risalah lelang tersebut. Kemudian dibuat oleh pejabat lelang, disaksikan oleh 2 orang saksi yang berasal dari KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 atau pihak lain selain pemohon pembetulan. Catatan, apabila pejabat lelang kelas 1 dibebas tugaskan atau dipindah tugaskan, cuti atau berhalangan tetap, pembuatan dan penandatanganan berita acara pembetulan kesalahan redaksional dilakukan oleh Kepala KPKNL. Begitu juga bagi pejabat lelang kelas 2 apabila dibebas tugaskan, cuti atau berhalangan tetap, pembuatan dan penandatanganan berita acara pembetulan kesalahan redaksional dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah setempat selaku Superintenden. Jadi itulah kaitannya berkaitan dengan berita acara pembetulan risalah lelang yang terjadi kesalahan bersifat prinsipil. Dalam hal terdapat hal-hal penting yang diketahui setelah penutupan risalah lelang, pejabat lelang di sini harus membuat catatan hal-hal penting tersebut pada bagian bawah setelah kaki minuta risalah lelang. Kemudian dibubuhi tanda tangan dan tanggal tanda tangan tersebut. Hal-hal penting tersebut antara lain yang pertama, misalnya terdapat adanya verzet atau perlawanan terhadap hasil lelang. 2. Adanya pembeli yang berprestasi. 3. Adanya penerbitan pengganti kutipan risalah lelang. 4. Adanya penerbitan gross risalah lelang atas permintaan pembeli atau penjual. 5. Adanya penjual yang tidak mau tanda tangan risalah lelang atau tidak hadir sewaktu risalah lelang ditutup. 6. Adanya pembatalan risalah lelang berdasarkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap. 7. Adanya pembeli yang ditunjuk oleh bank dalam hal bank selaku kreditor membeli agunannya sendiri. 8. Yang terakhir adanya berita acara pembetulan kesalahan redaksional yang bersifat prinsipil. Dalam hal pejabat lelang kelas 1 dibebas tugaskan, cuti, berhalangan tetap, atau dipindah tugaskan, pencatatan dan penandatanganan dilakukan oleh KPKNL. Begitu juga bagi pejabat lelang kelas 2 apabila dibebas tugaskan, cuti atau berhalangan tetap, pencatatan dan penandatanganan tersebut dilakukan oleh Kepala Kanwil setempat selaku pengawas lelang atau Superintenden.
minuta risa helang hanya diperlihatkan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, di sini KPKNL atau pejabat elang kelas 2 memperlihatkan atau memberitahukan minuta risa helang dan atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan atau lampiran-lampiran yang dilekatkan di minuta risa helang itu dapat diperlihatkan kepada pihak-pihak tertentu. Antara lain yang pertama adalah pihak penjual, yang kedua adalah pihak pembeli atau ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak, yang ketiga adalah pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ketiga pihak itulah yang bisa diperlihatkan minuta risalah lelangnya. Setelah kita mempelajari minuta risa helang, selanjutnya kita mempelajari salinan risalah lelang. Di mana pengertian dari salinan risa helang adalah merupakan turunan lengkap dari risa helang yang terdiri dari bagian kepala, badan, kaki tanpa lampiran. Jadi kalau tadi pengertian minuta itu bagian kepala, badan, kaki, tapi dilampiri dengan dokumen-dokumen. Ya, tapi kalau salinan tersebut tidak perlu adanya lampiran. Ya, tapi lengkap. Isinya ada kepala, badan, dan kaki risa helang. Fungsi dari risa helang yaitu sebagai laporan pelaksana lelang, terus kepentingan dinas atau pertanggungjawaban administrasi hasil lelang. Di mana salinan risa helang tersebut dibuat dua rangka. Yang pertama yaitu untuk kepala kantor wilayah setempat selaku superintenden sebagai laporan pelaksana lelang. Yang kedua yaitu untuk pihak penjual dan instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelang sesuai dengan kebutuhan. Penandatanganan salinan risalah lelang. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan yang pertama antara minuta dengan salinan. Perbedaan yang pertama untuk minuta tadi, minuta dilampiri dengan dokumen-dokumen, sedangkan salinan tanpa dilampiri dengan dokumen-dokumen. Perbedaan yang kedua adalah ini, yaitu penandatanganan. Untuk minuta tadi sudah saya jelaskan, ditandatangani setiap lembar risa helangnya oleh pejabat lelang. Untuk lembar terakhir yaitu ditandatangani pihak penjual dan pejabat lelang. Kalau itu barang bergerak, kalau barang tidak bergerak maka ditandatangani oleh pihak penjual, pembeli, dan pejabat lelang itu sendiri. Kalau itu pelaksanaannya, penawarannya dengan tanpa kehadiran peserta lelang secara tertulis, yaitu lewat email, promol pos ataupun internet close bidding, maka perlu ditambahkan saksi-saksi. Kita bahas penandatanganan salinan risa helang. Siapa yang menandatangani risa helang? Yaitu pihak kepala KPKNL. Kalau itu risa helang dibuat oleh pejabat lelang kelas 1. Sedangkan risa lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas 2, maka salinannya ditandatangani oleh pejabat lelang kelas 2. Dilakukan di mana penandatanganan tersebut? Di lembar terakhir salinan dan diberikan cap atau stempel basah. Sebelum salinan risa lelang ditandatangani oleh kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2, maka perlu dibubuhkan kata-kata diberikan salinan sesuai dengan aslinya pada bagian bawah kanan halaman terakhir salinan tersebut. Dalam hal pejabat lelang kelas 1 berhalangan tetap sebelum menyelesaikan pembuatan salinan, maka di sini kepala KPKNL menyelesaikan dan menandatangani salinan tersebut. Begitu juga pejabat lelang kelas 2 yang berhalangan tetap sebelum menyelesaikan pembuatan salinan, maka kepala kanwil setempat atau superintenden menyelesaikan pembuatan salinan dan menandatangani salinan untuk dan atas nama pejabat lelang kelas 2 yang berhalangan tetap tersebut. Jadi itulah
yang menandatangani salinan risalah lelang. Setelah kita bahas mengenai salinan risalah lelang, selanjutnya kita bahas mengenai kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang merupakan turunan risalah lelang yang mengutip kata demi kata dari satu atau beberapa. Kutipan risalah lelang berfungsi sebagai akte jual beli untuk kepentingan balik nama. Kemudian kutipan ini dicetak pada kertas security, yaitu kertas yang digunakan untuk mencetak kutipan risalah lelang yang memuat fitur-fitur tertentu antara lain, yaitu ada nomor serinya, kemudian ada logo Kementerian Keuangan, di mana untuk memastikan keaslian kertas security tersebut, yaitu dengan menggunakan alat infrared atau ultraviolet. Kutipan risalah lelang dibuat untuk tiap-tiap objek lelang paling lambat 1 hari kerja setelah adanya permintaan tertulis dari pihak pembeli lelang, dengan dilengkapi yaitu fotokopi identitas diri dengan menunjukkan aslinya. Yang kedua adalah fotokopi pelunasan dan pembayaran lelang dengan menunjukkan aslinya. Yang ketiga, fotokopi bukti setor pelunasan BPHTB, yaitu biaya perolehan atas tanah dan bangunan dengan menunjukkan aslinya dalam hal objek lelang berupa tanah dan atau bangunan. Dalam hal pembelian dilakukan dengan memberikan kuasa kepada orang lain, maka yang dicetak dalam kutipan selaku pembeli lelang adalah nama, identitas, dan alamat dari pemberi kuasa. Untuk halaman pertama kutipan risalah lelang, yaitu memuat bagian kop, judul, nomor, hari dan tanggal pelaksanaan lelang, waktu pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, nama pejabat lelang, NIP atau nomor induk pegawai pejabat lelang dalam hal pejabat lelang kelas 1, nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang, nomor dan tanggal surat tugas pejabat lelang dalam hal pejabat lelang kelas 1, nama pemohon lelang, nomor dan atau tanggal surat permohonan lelang, nomor dan atau tanggal surat penetapan lelang, jenis lelang, nama pejabat penjual, nomor dan atau tanggal surat tugas atau penunjukan pejabat penjual, kecuali untuk pelaksanaan lelang yang dihadiri langsung oleh pemilik barang atau pejabat yang berwenang. Kemudian uraian objek lelang yang terjual, nama dan pekerjaan pembeli lelang, nomor dan identitas pembeli lelang, alamat pembeli lelang, harga lelang yang terbentuk, dan kata-kata diberikan kutipan kepada pembeli sebagai akte jual beli. Kemudian tanda tangan kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 di atas meterai dan diberi cap atau stempel basah. Jadi itulah isi dari halaman pertama kutipan risalah lelang. Kemudian halaman kedua kutipan risalah lelang yaitu memuat syarat dan ketentuan lelang. Dalam hal objek lelang yang dijual satu paket dalam jumlah banyak sehingga tidak cukup diketik dalam satu halaman kertas security, maka kutipan cukup menyantumkan uraian singkat barang dengan rincian barang dituangkan dalam lampiran yang ditandatangani oleh kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 dan diberi cap atau stempel basah, di mana lampiran dalam kertas security tersebut di atas tanpa memuat syarat dan ketentuan lelang. Untuk penandatanganan kutipan risalah lelang, di sini metodenya sama antara lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 1 dengan lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2.
Yang membedakan adalah siapa yang menandatangani. Untuk lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 1, maka ditandatangani oleh Kepala KPKNL di atas materai secukupnya. Sedangkan lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2, maka ditandatangani oleh pejabat lelang kelas 2 di atas materai secukupnya. Untuk lelang barang bergerak, pada bagian tanda tangan pejabat lelang dan penjual cukup diberikan keterangan TTD. Sedangkan lelang barang tidak bergerak, pada bagian tanda tangan penjual, pejabat lelang dan pembeli diberikan keterangan TTD. Pada bagian kanan bawah kutipan sebelum tanda tangan Kepala KPKNL dicantumkan kata-kata, diberikan kutipan kepada pembeli sebagai akta jual beli dengan mencantumkan tanggal pengeluarannya. Kalau itu lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2, maka pada bagian kanan di bawah kutipan sebelum tanda tangan pejabat lelang kelas 2 dicantumkan kata-kata diberikan kutipan kepada pembeli sebagai akta jual beli dengan mencantumkan tanggal pengeluarannya. Kemudian kutipan yang akan diserahkan kepada pembeli difotokopi dan atau direkam secara digital untuk dijadikan arsip kutipan. Mari kita lihat contoh kutipan risalah lelangnya. Ini adalah contoh format kutipan risalah lelang yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2. Dalam hal ini contoh format tersebut sama persis kayak format kutipan yang penyelenggara lelangnya adalah KPKNL, di mana kutipan risalah lelang ini dicetak di kertas security dengan logo Kementerian Keuangan, ada nomor serinya. Dan ini merupakan halaman pertama dari format kutipan risalah lelang. Di situ ada tanggal pelaksanaan lelangnya, yaitu pada hari kapan, tanggal berapa, pukul berapa, tempat lelang, kemudian pejabat lelang kelas 2-nya siapa namanya, nomor SK pengangkatan pejabat lelang kelas 2, kemudian diajukan
penjual lelang atas permohonan siapa? Namanya siapa? Jabatannya apa? Nomor surat permohonan? Nomor surat penetapan lelang? Jenis lelangnya apa? Kemudian objek lelang yang terjual uraiannya apa? Kemudian nama pembeli, pekerjaan pembeli, nomor KTP, SIM paspor, pihak pembeli, alamat pembeli, kemudian harga pembeliannya berapa. Kalau itu barang bergerak, maka cukup tertandanya dari pihak penjual dan pejabat lelang kelas 2 diketahui saksi-saksi. Kalau itu barang tidak bergerak, maka tertandanya adalah TTD-nya adalah pihak penjual, pihak pembeli dan pejabat lelang kelas 2 dan saksi-saksi. Kemudian di samping kanan bawah ditulis diberikan kutipan kepada pembeli sebagai akte jual beli, tempatnya di mana, tanggal berapa, pejabat lelang kelas 2, tanda tangan di atas materai secukupnya. Jadi itulah contoh format kutipan yang dikeluarkan oleh pejabat lelang kelas 2. Apabila kutipan risah lelang itu hilang atau rusak, maka di sini bisa diterbitkan kutipan pengganti, di mana penerbitan kutipan risah lelang pengganti dapat diproses apabila status kepemilikan masih atas nama pemilik barang. Tata caranya yang pertama adalah adanya permohonan dari pembeli lelang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya dengan dilampiri yang pertama adalah fotokopi tanda pengenal berupa KTP, paspor dari pembeli lelang atau kuasanya atau ahli waris dari pembeli lelang dengan menunjukkan aslinya. Kemudian dilampiri surat kuasa notaris dan fotokopi tanda pengenal dari pihak pemberi dan penerima kuasa dalam hal permohonan dikuasakan. Kemudian dilampiri juga penetapan ahli waris dari pengadilan atau surat keterangan waris dari notaris dalam hal permohon adalah ahli waris dari pembeli lelang yang telah meninggal dunia. Kemudian dilampiri juga fotokopi bukti kepemilikan atas nama pemilik lama dengan menunjukkan aslinya, kecuali pada saat lelang eksekusi dokumen kepemilikannya tidak dikuasai. Maka pemohon dengan membawa surat keterangan dari kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 yang menyatakan pemohon adalah pembeli lelang atas barang yang akan dimohonkan kutipan pengganti. Pemohon harus mengajukan SKT atau SKPT di kantor pertanahan. Kalau lelang eksekusi berupa tanah dan atau bangunan, pemohon harus minta surat keterangan ke Samsat. Kalau lelang eksekusi kendaraan bermotor. Kemudian surat keterangan kepolisian tentang laporan kehilangan dengan menyebut nomor risah lelang dan tahun pembuatannya serta surat kabar harian yang memuat pengumuman kehilangan kutipan yang mencantumkan nomor tahun pembuatan kutipan yang hilang. Kantor yang mengeluarkan kutipan serta uraian singkat objek yang dibeli. Tambahan dokumen persyaratan untuk kutipan yang hilang. Kemudian kutipan pengganti karena hilang diterbitkan paling singkat 14 hari kalender setelah terbitnya pengumuman kehilangan kutipan pada surat kabar harian. Kemudian dilampiri juga bukti kutipan yang rusak apabila itu kutipan risah lelangnya rusak. Permohonan ditujukan kepada kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas 2 yang menyimpan minuta risalah lelangnya. Jadi itulah tata cara penerbitan kutipan pengganti karena hilang atau rusak.
gross risalah hilang. Di mana di sini sama antara salinan, kutipan, dan gross. Gross juga ditandatangani kalau itu penyelenggaranya adalah KPKNL, maka ditandatangani oleh kepala KPKNL. Kalau itu penyelenggara lelangnya dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2, maka gross ditandatangani oleh pejabat lelang kelas 2. Cuman ada tata caranya untuk penandatanganan gross risalah lelang. Untuk lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, maka di sini si pejabat lelang kelas 1 membubuhkan paraf di bagian kanan bawah pada setiap lembar gross kecuali lembar terakhir. Apabila pejabat lelang kelas 1 berhalangan tetap, maka digantikan oleh kepala KPKNL. Begitu juga lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas 2, maka si pejabat lelang kelas 2 membubuhkan paraf di bagian kanan bawah pada setiap lembar gross kecuali lembar terakhir. Apabila pejabat lelang kelas 2 berhalangan tetap, maka digantikan oleh kepala kantor wilayah selaku superintenden. Kemudian kepala KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 menandatangani lembar terakhir gross di atas materi secukupnya dan memberikan cap atau stempel basah dengan membuka kata-kata diberikan sebagai gross serta menyebutkan nama orang yang memintanya untuk siapa gross dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya. Apabila kepala KPKNL berhalangan tetap, maka digantikan oleh pelaksana harian atau pelaksana tugas kepala KPKNL. Begitu juga apabila pejabat lelang kelas 2 berhalangan tetap, maka digantikan oleh kepala kantor wilayah selaku superintenden. Baik, sampai di sini kuliah kita kali ini. Nanti apabila ada pertanyaan ataupun kekurang jelasan berkaitan dengan materi yang saya berikan, bisa kita diskusikan melalui grup WA masing-masing kelas. Dan kuliah kali ini adalah kuliah yang terakhir dan materi risalah hilang adalah materi yang terakhir. Jadi di sini ini pertemuan terakhir saya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Peraturan Lelang Indonesia. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi saya melalui video slide. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mendoakan kepada rekan-rekan mahasiswa Kenotaritan Jayabaya, mudah-mudahan selalu lancar dan sukses dalam menempuh studinya di program Magister Kenotaritan Jayabaya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.